parah, gue langsung ngeberanin diri, gue bilang, Dik, kan gue bilang, kita tuh semua teman-teman lu nih udah ikhlas, bahkan keluarga lu pada redo. Cuman kalau emang lu kangen, lu ngeliat dari jarak jauh aja. Kalau kayak gini, yang ada lu bikin tongkrongan lu sepi. Orang terlibat ke belakang. Pas gue lagi duduk ini, tiba-tiba gue megang ke belakang nih bang. Ke sofa itu. Tanpa lu sadari? Tanpa gue sadari. Gue megang. Kok perut ya? Kok anget? Kok dingin nih? Dingin. Kalau gue ke leher nih. Gue beraniin diri lah. Penasaran kan? Kok kayak badan orang gitu. Sukannya. Sosok almarhum temen gue. Jadi datang. Siapa yang bikin iya. Dia dalam keadaan duduk di sofa. Dia senyum ke gue gini. Dia bilang gini senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Bolot Wasiso di dalam channel Circle Gaib. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam tema Cemas Gak kali ini, gue udah ngadirin narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman sahabatnya. Ketika narasumber gue mengetahui sahabatnya itu meninggal dan akhirnya narasumber gue ini mengalami teror. Tanpa banyak basa-basi nih, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam Bang Bolot Wasiso. Apa kabar nih Bang Aris? Sehat Bang Bolot, alhamdulillah. Kesibukan apa Bang? Kesibukannya sama Bang, kita masih ngonten-ngonten aja nih. Konten-konten juga. Iya. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu Bang Aris ini siapa? Bang Aris juga punya channel, namanya apa Bang? Dimensi Mistik Bang. Dimensi Mistik. Di Dimensi Mistik itu ada apa aja Bang? Sama dengan Circle Gaib ini, cuman bedanya nggak ada penelusuran aja Bang. Oh, nggak ada penelusuran, jadi podcast ya? Khusus podcast. Nah, buat teman-teman yang suka sama cerita pendakian atau urban legend ya Bang ya? Betul. Bisa langsung mampir tuh ke channelnya Bang Aris. Apa Bang? Dimensi Mistik. Oke, dan jangan lupa juga bantu dukung, subscribe juga channelnya Bang Aris. Tadi di belakang kita sempat ngobrol nih Bang Aris. Iya Bang Bolot. Bang Aris katanya pernah punya sahabat yang meninggal. Iya. Dan sampai pada akhirnya Bang Aris diteror setelah meninggalnya sahabat Bang Aris. Iya. Tahun 2010 itu Bang. Oh 2010. Oke, boleh ceritain sedikit Bang Aris. Jadi ketika meninggal itu, gue sama kawan-kawan gue yang lain, satu tongkrongan itu dapat teror Bang. Yang lebih epicnya sih ketika gue lagi di rumah nggak keluar nongkrong sendirian, nyokap bokap gue, keluarga gue pada nggak ada, gue aja nih, itu kisaran jam 1:30 malam, gue lagi nonton TV, jadi gue duduk di lantai gitu ya, belakang gue sofa. Nah pas gue lagi tiba-tiba tangan kiri gue nih mau megang ke belakang, nah itu gue megang sosok almarhum teman. Wah, tahan dulu Bang Aris. Siap Bang. Wah teman-teman, gue dengar ceritanya aja udah epic banget nih, udah merinding ya kan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Bang Aris, gue mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Circle Gaib untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Circle Gaib. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Langsung tanpa banyak basa-basi nih, kita masuk ke segmen Cemas Gak, cerita masyarakat gaib. Cerita ya Bang? Iya Bang, jadi awal mula cerita ini kejadian pada tahun 2010 Bang. 2010 tepatnya bulan Ramadan Bang. Jadi di sini yang pengen gue ceritain namanya di semua gue samarin ya Bang. Boleh. Jadi almarhum temen gue ini nanti yang neror gue namanya Diki ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu gue disuruh sama ibu gue nih beli es batu, biasalah udah sore menjelang sekitaran 4:30 jam 5 lah. Gue disuruh beli es batu, kan gue ngelewatin rumahnya temen gue nih si Diki ini. Jadi rumahnya ini cuman perbedaannya gang sempit buat pejalan kaki aja lah. Jadi rumahnya dia ini temboknya udah mepet sama rumah gue dah. Ketika gue balik dari warung itu beli es batu, nah gue ngeliat temen gue ini si Diki udah rapi nih, udah pakai celana jeans, pakai sweater warna biru. Jadi dia buka jendela kamarnya itu los langsung jalanan ya. Nah pas ketika gue balik gue ngeliat, lah gue nanya, Dik lu mau kemana, udah rapi banget. Gue mau pulang ke rumah abang gue kangen sama ponakan gue Riz. Dia bilang, wah buka aja dulu, gue bilang gitu kan, buka puasa dulu, gue bilang gitu. Udah gue pengen balik sekarang aja, kata dia. Gue udah kangen banget sama ponakan gue. Ya udah ntar aja, lu buka aja dulu. Ntar gue anterin sama anak-anak, sama teman-teman gue maksudnya. Terus kata dia, bener ya lu mau anterin? Iya, lagi pula lu kakak lu kan dia punya kakak cewek juga di situ. Nggak bakal ngizinin kan?
iya sih emang kakak gue nggak ngizinin, bilangnya gue buka dulu atau besok aja gitu. Terus akhirnya dia nggak lama dia mengiyakan tuh, Riz tapi lu bener ya ntar anterin gue sama anak-anak sama bocah sampai gue naik mobil. Oh iya. Singkat cerita lah bang, dia mengiyakan gue. Habis buka puasa dia langsung ke rumah gue nih, ya udah dalam keadaan rapi lah, udah wangi, udah rapi banget. Terus dipanggil gue kan, assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam. Ya dik, jadi nggak lu nganterin gue? Dia nagih janjinya kan. Ayo udah buka juga kan, ya udah ayo. Akhirnya gue, karena pada saat itu gue masih minim kendaraan bang, jadi kebetulan juga satu tongkrongan gue ini rumahnya nggak berjauhan banget, masih paling beda RT RW lah. Akhirnya gue sama dia nih nyamperin rumah satu-satu nih, ke rumah teman-teman gue ini. Gue samperin, udah kumpul semua, gue jalan lah nih ke tempat pemberhentian biasa dia nunggu mobil itu. Di jalan gue bercanda-canda, ngobrol biasa aja, nggak ada firasat apa-apa, ngobrol biasa. Sampailah gue di tempat biasa ngeberhentiin mobil itu kan. Gue berhentiin, itu Miniarta jurusan mobilnya Bogor Pasar Minggu, warna kuning. Gue berhentilah mobil itu. Nah, naiklah nih temen gue si Diki nih. Nah di sini gue juga kasih pesen nih ke kondekturnya, gue bilang bang nanti tolong turunin temen saya ini di komplek AL ya, karena udah pasti tahu lah trayeknya lewat situ kan. Oh ya bang nanti saya turunin teman abang di sini gitu kan. Udah begitu jalan lah nih mobilnya, jalan lah, tapi temen gue ini nggak langsung duduk bang. Anehnya gue di sini nih, temen gue nggak langsung duduk, tapi dia megangan jok mobil itu, bangku penumpang, dia sambil berdiri dan melambaikan tangannya nih. Ke lu bang? Iya, ke gue orang, ke arah belakang kaca. Kan dia udah di dalam mobil nih, dia ke arah belakang kaca, dia ngelambain tangan. Nah temen gue enggak nih si Reges, bocah ngapa tuh kayak anak kecil gitu. Ah udah nggak apa-apa gitu, gue nggak menghiraukan lebih jauh lah. Udah melambaikan tangan, dia nggak duduk sama sekali. Sampai mobil itu nggak kelihatan sama sekali, udah jauh banget gitu ya. Udah akhirnya gue sama anak-anak lanjutnya pulang, mau sholat taraweh kan. Gue pulang, gue lanjut taraweh. Singkat cerita, kisaran 9:30 gue pada keluar lagi nih dari rumah. Setelah ada taraweh ya, gue pada keluar nongkrong lah di rumah temen gue si Regi sini. Ketika gue lagi nongkrong 9:30 malam itu, gue dihampirin nih sama bapak-bapak berbadan tegap, polisi lah, pakai jaket, hampirin gue, nanya. Dia numpang tanya, ya pak, tahu alamat rumah ini nggak? Dia nunjukin KTP temen gue ini si Diki. Di situ gue langsung bertanya-tanya, lah kok KTP-nya sama polisi ya? Kenapa nih temen gue? Ada kasus apa nih gitu kan? Cuma gue nggak nanya lebih lanjut lah. Oh iya pak, itu pak yang temboknya warna biru. Gue tunjukin kan sama teman-teman gue. Oh yaudah, bener deh itu rumahnya, makasih deh. Oh iya pak, udah. Pas polisi menghampiri rumahnya, gue pada bertanya-tanya besar nih. Ada apa nih sama Diki ya, ngapa ya gitu kan. Nah gak lama kemudian ya, selang 10 menit lah, nyokapnya keluar, kakaknya yang perempuan, abangnya juga ada kan, yang paling di atasnya dia lah, bukan yang paling tua, keluar. Gak lama gue ngeliat, gue ngedengerin langsung kayak nyokapnya sama kakaknya ini histeris, nangis. Wah gue langsung panik kan sama anak-anak. Akhirnya gue nyamperin tuh ke rumahnya Diki. Bang kenapa? Nah gue gak dijelasin, abangnya cuma ngomong, ada yang bisa temenin gue nggak nganterin ke rumah sakit daerah Bogor gitu. Oh yaudah bisa bang. Gue, Aples, Reges, sama Alvin, gue ikut nih. Di situ juga polisi nggak jelasin kronologinya apa, gue nggak tahu sama sekali, gue belum tahu. Yaudah akhirnya gue jalan ditemenin sama polisi juga kan, gue jalan sampailah gue di rumah sakit daerah Bogor itu jam setengah 12 malam. Gue sampai, gue udah ke ruangan pasien, itu disitulah gue kaget dengan keadaan teman gue yang udah berbaring di kasur pasien, itu udah memejamkan mata tapi mengeluarkan darah nih dari kuping sama dari hidung. Di situ gue langsung pecah tangisan lah, gue udah pada nangis. Maksudnya nggak nyangka ya, tadinya kita jalan ketawa-tawa ngobrol gitu kan, baru berapa jam lah perbedaannya gitu kan, cuma kok kayak gini keadaannya sekarang. Udah gue pada nangis, selesai, gue udah ngeliat keadaan temen gue kayak gitu, koma. Akhirnya gue dibilang sama abangnya, kita yang mau pulang aja dulu Riz, lu pulang dulu, besok kita rollingan aja. Kalau emang lu mau kemarin mau ngeliatin si Diki ya lu datang aja, tinggal bergantian. Oh iya bang, pulang lah gue dengan temen gue pulang sama Alvin, kalau enggak sama Apres lah, gue lupa, pokoknya gue pulang sama temen gue. 1 hari kemudian besok siangnya gue nanya nih sama abang yang ada di rumah, bang gimana bang kabar Diki? Masih koma Riz, doain aja ya. Oh masih koma, ya udah. Kedua harinya gue tanyain lagi kabarnya, karena gue juga emang belum sempat mau ngeliatin lagi gitu ke rumah sakit.
Terus kata abangnya, masih koma Riz, doain aja. Masih koma bang, belum ada perkembangan, belum sama sekali dia sadar lah gitu kan. Oh ya udah. Nah malam ketiga, ketika posisi gue lagi santap sahur lah sama keluarga gue, tiba-tiba abangnya nih yang nomor ketiga ini ngetuk pintu rumah gue. Permisi, assalamualaikum Riz. Ya gue balas salamnya kan, waalaikumsalam bang. Gue lihat lah abang ya kan, nanya, Riz ada nomor nenek lu gak yang di Tanjung Barat? Oh ada bang. Gue bilang gitu. Gue tanya, buat apaan nih bang? Gue mau ngabarin Bang Iwan, si Diki udah gak ada. Wah, innalillahi. Gue langsung, kapan bang meninggal bang? Belum lama, tadi jam 2. Udah gak ada sih. Wah, jadi karena dulu kan telepon handphone tuh belum ada ya bang. Jadi kalau ada akses kabaran misalkan kayak darurat melalui telepon rumah nenek gue. Kebetulan emang abang yang gak jauh di rumah nenek gue, jadi biar nanti adik nyokap gue yang nyampein gitu kan. Udah di situ gue udah nggak ketelan lah makan, gue udah nggak nafsu makan, semua udah tetangga pada keluar tuh. Ya namanya nggak nyangka, namanya anak muda yang kemarinnya masih pada kelihatan nongkrong ngumpul, dia juga dikenal anak baik lah. Udah begitu udah keluar, semua tetangga pada ngumpul, pada ngobrol gini, gue nggak tidur sampai akhirnya pagi lah, menjelang pagi jam 8:30 pagi, jenazah almarhum temen gue datang tuh bang, dengan menggunakan ambulan dari rumah sakit itu. Datang ya udah gue bantu, gue angkat kerandanya, karena kan emang udah rapi posisinya bang, udah dimandiin, udah dikemas, udah di kain kafan kan ya. Cuman kan emang biar permintaan keluarga biar dilihat terakhir kali kan, udah dibawa ke dalam, dibuka lagi kerandanya kan, udah dalam keadaan kocongan ya. Di situ gue ada rasa curiga nih, maksudnya gue ngeliat kok rembesan dari darah dari kuping masih ada nih. Oh jadi masih keluar? Masih. Gue ngeliat, sama temen gue juga nyolek sih guys. Kayaknya gue nggak yakin nih kalau dia cuma jatuh atau kenapa gitu. Ya. Gue lihat, iya juga guys ya. Merinding gue. Nah abis itu gue nggak berani bang, maksudnya nanya ke abangnya nih, pihak keluarga bang nih gini enggak, karena di situ pada saatnya ya gue masih anak kecil kan, takutnya dibilang lu ngerti apa sih gitu kan, karena gue masih zaman sekolah. Di situ gue cuma ngeliatin, kok sampai darah segernya masih keluar gitu kan. Ya udahlah, gue nggak ambil pusing. Udah keluarganya ngeliat semua, terakhir kali dibawa ke musola buat disolatkan, lanjutlah ke pemakaman. Selesai pemakaman udah gue pada di situ ya, keluarga udah pada pulang, keluarganya tinggal gue sama teman-teman tongkrongan kan. Ya di situ kita menyesali bang, kenapa nih lu udah dibilangin gak usah pulang gitu kan, kalau lu nggak pulang kan nggak kayak gini gitu kan. Kita pada nangis lah, cuma kembali lagi ke takdir ya bang. Ya udah akhirnya gue ditenangin sama temen gue, udah pulang lah kita. Pulang. Nah di sini gue pengen lurusin sebentar ya bang, karena mungkin ada beberapa keluarga yang ketika meninggal malamnya langsung mengadakan, tapi mungkin ini kesepakatan keluarganya almarhum untuk nggak mengganggu kali mungkin ya, nggak mengganggu ibadah puasa, jadi ngadain tahlilannya setelah Idul Fitri. Oh setelah Idul Fitrinya? Iya. Okay. Jadi selama Ramadan nggak ada tahlilan, biasa aja. Dan pada saat Ramadan itu kita emang, gue belum sama sekali ngerasain yang namanya keanehan horor mistis, nggak, biasa aja berjalan. Nah ketika selesai Idul Fitri seminggu lah, keluarganya baru nih ngadain tahlilan. Udah selesai tahlilan, gue nongkrong di rumah gue nih posisinya bang. Gue nongkrong di rumah gue main karambol. Ketika gue lagi main karambol itu kisaran jam 1:30 malam ya. Itu ketika kita lagi ngobrol, bercanda-canda, biasa aja nih masih suasana. Nah ketika gue udah pada sunyi diem, tiba-tiba nih suara khas, ciri khas ketawanya teman gue ini tuh muncul seketika. Datang bang? Iya. Dia langsung kayak, wah, jadi kayak ketinggalan. Dia mau ikut ketawa tapi ketinggalan. Di situ gue sama temen gue, iya. Gue langsung sama temen gue, wah, almarhum ini. Iya udah diem. Ya, itu wangi khasnya parfum yang biasa digunain tuh kita ngendus semua nih, nyium. Sekeliling kita cuma nyium. Hafal ya? Iya hafal lah, namanya temen kan. Wah temen gue udah panik nih, udah pada langsung, udah masuk. Di situ gue kesel lah, gue bukan orang ngerti atau bisa ngeliat enggak. Di situ gue cuma kesel, gue cuma keluarin emosi gue bilang gini ke dia, ke ya sosok almarhum ini mungkin ada di situ kan. Dik, kalau emang lu kangen sama teman-teman lu jangan kayak gini, gue bilang gitu. Kalau lu kayak gini,
yang ada temen lu pada takut semua, lu cukup ngeliatin dari jarak jauh aja. Gua bilang. Cuman di situ gua keadaan gue juga merinding parah nih, udah merinding banget. Ya udah akhirnya gue nggak lanjutin, udah gue ikut masuk nih. Ketika gue di rumah gue itu, temen gue nih ada ngomong nih, si Bakul ini, namanya si Bakul. Kok jadi kayak gini ya? Kita malah jadi kita yang dihantuin. Gue bilang ya namanya dia kesehariannya sama kita. Ya itu jin korin lah, gue bilang kita yang nyerupain dia. Karakter dia kayak gini, dia bakal ngikutin semua. Ini belum seberapa, lu gila. Seriusan terus iyalah, gue bilang gitu kan. Nanti kita lihat nih ke depannya. Baru nih ngebuka omongan juga nih si Bakul. Wah, gue baru ingat terus kenapa Kul? Lu inget gak waktu gue takut pulang? Jadi waktu itu ada pada malam itu ada nih satu malam si Bakul ini nggak berani pulang bang, karena rumahnya dia ngelewatin Kali Ciliwung, pohon bambu, udah malam. Nah dia nginep nih di rumah si almarhum Diki nih. Udah pada pulang dia nginep sendiri-sendiri, dia sama Diki doang di kamarnya. Nah kalau kata si Bakul, Diki nggak langsung tidur, dia buka jendela kamarnya, dipanggil nih si Bakul, Kul sini dah. Apa sih Dik, lu Dik ngantuk gue mau tidur. Nggak, lu sini dulu. Dipanggil nih sama Diki, masih hidup ya. Kenapa sih? Udah gue udah ngantuk, udah sini dulu. Kul, lihat dah ke langit. Enak kali ya kalau kita tinggal di langit. Dia ngomong gitu bang. Ngomong kayak gitu bang? Ngomong kayak gitu. Nah akhirnya si Bakul ini baru menyadari, oh jangan-jangan itu alamat isyarat dia ya. Itu seminggu kejadian sebelum dia meninggal kembali kepada Allah gitu. Jadi udah ada isyaratnya ya? Iya, di situ Bakul baru, wah ini harus, oh iya itu isyarat banget itu. Dia ngomong kayak gitu, gue iya dia ngomong enak kali ya kalau kita tinggal di langit. Berarti sebelum meninggal itu dia itu udah ngeliat kode dari alam. Iya. Iya. Nah di situ si Bakul udah ketakutan, dia sadar nih, wah lu ngaco aja dia ngomong kayak gitu, udah tidur lah, bikin gue takut aja lu. Cuma dia nggak tidur, dia tetap mandangin ke langit aja nih. Udah lu kalau mau tidur aja gue masih mau mandangin langit, dia bilang kayak gitu. Udah, gue ngobrol lah, kita nggak pada berani, nunggu subuh kelar ya 5:30 baru pada cabut ya temen gue pulang. Temen gue baru pada pulang. Nah keesokan malamnya nih temen gue pulang nih si Reges dari rumah si Agus. Kan turunan musola ada pohon meninjo tuh. Jadi si Reges itu pulang kisaran jam 1:30 atau jam 1 lah, gue lupa. Ini versi ceritanya temen gue ya. Dia pulang, pas turunan musola kan ada pohon meninjo tuh. Nah dia kaget nih, sosok almarhum temen gue ada di pohon meninjo itu, di samping batangnya. Samping batang pohon? Iya. Dalam keadaan celana jeans yang terakhir dikenain, sama baju warna biru sama sweater baju kaos sama sweater warna birunya. Tapi dalam keadaan bengong nih bang, dia diem nunduk gini di sebelah batang pohon meninjo ya. Teman gue langsung sadar nih si Reges, astagfirullahaladzim, kan udah meninggal. Langsung temen gue lari seadanya. Dia sadar. Gue pas saat itu dia nggak langsung ngadu ke gue, tapi besok paginya pas mau beli rokok, pas dia lagi beli rokok, gue beli rokok papasan. Terus wah gila banget Terus kenapa guys? Semalam gue balik dari rumah Agus, gue ditemuin sama Diki. Wah seriusan lo? Nitip apaan dia? Pesan apa nih ke lo? Dia nggak ngomong apaan, dia diem aja, orang pucet kok begini. Gue sadar lah itu bukan dia hantu, dia bilang gitu kan. Terus temen gue nanya lagi, kok dia jadi kayak neror kita orang ya? Itu salah kita apaan ya? Oh enggak, kita sih bukan nggak salah, cuman karena dia keseringan main aja sama kita. Itu nanti kita bakal ngalamin lagi tuh ke depannya. Ah gila banget ya Riz. Ya gue bilang gini sama Reges, ya semua orang yang udah meninggal guys, ya pada hakikatnya udah kembali ke Allah lah. Gue bilang itu jin korin yang menyerupai aja. Ya, jadi lu nggak usah takut, ya takut lah kata dia. Gue berdebat tuh di situ, adu argumen sama ngobrol. Selesai lah obrolan gue, pulang. Keesokan, jadi nih gua lengkap ya bang, nggak tiap malam. Jadi gue kadang ngalamin ke 3 malam, ke 4 malam. Singkat cerita, ke malam berikutnya, malam ketiga lah, gue lagi nongkrong. Pas gue lagi nongkrong ini, gue ngedenger lagi suara yang namanya khas dia nih. Ketika gue lagi nongkrong, tuh pasti tuh harum baunya tuh, kita pertama kali dia nggak ngeluarin apa-apa, tapi parfumnya nih. Wangian dulu ya. Iya, parfum yang biasa digunain kalau lagi nongkrong. Temen gue langsung mencolek-colekan kan.
wanginya udah muncul nih, bubar gitu kan. Udah akhirnya gue nggak, itu cuma baru parfumnya ya, akhirnya gue mikir ayo udahlah, udah bubar. Dia bakal ada terus nih kalau kita lagi nongkrong nih pasti. Gue bilang gitu kan, udah bubar. Gue bubar. Di situ gue nggak ngerasain apa, maksudnya nggak ngeliat kemunculannya ya. Gue sama sekali belum nih bang. Nah kan gue waktu itu pada saat itu gue primus nih, pria musola nih, remaja musola. Gue dikasih izin sama Pak Hajinya buat yaudah lu kalau mau nongkrong di musola nggak apa-apa, tapi di pelataran ya, jangan di dalam masjid tidur gini. Oh iya Pak Haji, makasih Pak Haji. Gue sholat isya nih, nah baru banget gue takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, itu gue dicolek nih bang, pinggul gue. Itu ciri khas bicaranya almarhum sebelum sholat. Wah, almarhum nih. Lu hafal ya? Hafal, gue langsung wah almarhum, udah gue gak konsen tuh, gue langsung mikir gue yang ngerasain sendiri apa semua nih ngerasain nih gitu kan. Ya udah selesai sholat, udah gue keluar musola, temen gue langsung nih siapa, wah sama Alpin nyamperin gue, Riz tadi lu dicolek gak? Wah iya bener. Nah ini gue pengen tanya sama lu orang, lu dicolek gak tadi? Iya gue dicolek, gila pas buat baru rakaat pertama sama berarti kita semua. Temen gue nanya lagi, paling kita lagi sholat ya, tapi dia masih bisa ganggu ya. Ya udah, pokoknya pada intinya dia nyamain karakternya dia. Gue bilang gitu. Mau kita lagi ibadah kayak mau enggak, udah pokoknya kita yang namanya udah gimana, kita nongkrong bareng, makan bareng, tidur bareng, gue bilang gitu kan. Ya udah kayak gitu terus. Ya udah akhirnya gue balik. Nah malamnya gue balik lagi nih, kembali ke musola itu, nongkrong lah. Itu keadaan emang gue ngerasain udah kayak orang udah nggak ada yang lewat. Pokoknya suasananya nih hening lah ya. Iya dibilang dingin, yang nggak hujan gitu bang. Gue udah ngerasain kayaknya beda nih, suhunya udah beda banget nih. Udah temen gue udah pada ngajakin sebagian pulang ya, nanggung. Gue main monopoli bang, ayo kita main monopoli deh, yang beli rumah beli hotel gitu kan. Yang dari kertas kontak itu. Gue lagi main-main itu kisaran udah jam 2 lah, udah jam 2. Nah ini nih hembusan wanginya ini khasnya dia udah muncul nih, masuk set. Udah bubar yuk. Udah pada nyadar nih temen gue, udah santai, udah tenang aja, lu jangan langsung mikir ke situ, udah tenang aja, udah lupain. Gue bilang gitu, gue main nih bang, meskipun maksain ya. Gue main, udah nggak lama kertas monopoli gue itu diberantakin, diangkat gitu, brak, langsung kaget juga kan. Wah udah buru, temen gue langsung sebagian udah langsung lompat tuh, kabur gitu pulang. Di situ sisa gue sama si Aples ini berdua. Di situ gue emosi gue tambah parah, gue langsung ngeberanin diri, gue bilang, Dik, kan gue bilang kita tuh semua teman-teman lu nih udah ikhlas, bahkan keluarga lu udah pada redo. Cuman kalau emang lu kangen, lu ngeliat dari jarak jauh aja. Kalau kayak gini, yang ada lu bikin tongkrongan lu sepi, pada takut. Gue bilang gitu, lu nggak kayak gini Dik. Udah akhirnya gue udah ngeluapin emosi gue udah merasa merinding juga, udah parah banget, udah parah lah pokoknya, suasana udah beda. Udah gue langsung gue beresin, gue cabut. Gue pulang ke rumah, keesokan malamnya gue nggak ngerasain apa-apa. Ini gue singkat ke malam minggu, jadi gue mau ngadain acara bakar-bakar nih. Di situ juga abangnya ikut gabung nih, abang yang masih setara sama gue lah, muda lah, ikut gabung. Kisaran jam 11 itu anak-anak masih pada nyiangin nih. Setengah 11, setengah 12 gue bilang masih lama ya? Lama lah. Ya udah, gue nongkrong dulu nyebat nih. Guys, gue di depan rumah lu ya? Ya nggak apa-apa ya. Udah gitu. Udah gue nongkrong sendirian. Nggak tahu kenapa nih, ekor mata kiri gue bertuju mau ke bawah aja nih, ngeliat ke arah bawah. Jadi rumah gue tuh dataran rendah bang. Dari atas turunan sampai ke Kali Ciliwung gitu kan. Tiba-tiba pas gue noleh gini, lah gue ngeliat almarhum di depan rumah Poiyah nih. Jadi dikenal ada warung sayur lah Poiyah. Di depannya ada pohon belimbing nih. Nah gue ngeliat persis dia ada di situ. Di depan lu? Iya, pokoknya dia jauh lah, jaraknya jauh, kisaran berapa meter. Tapi dia ngeliat ke gue posisinya. Oh lu saling tatapan berdua? Saling tatapan. Di situ gue momen pertama kali gue ngeliat sosok almarhum itu. Dia ngeliat gue ngeliat dia. Itu dia mengenakan pakaian terakhirnya dia. Pas gue anterin itu, udah sama jeans, kaos, sweater biru. Dia ngeliat gue senyum, tapi dia senyum, dia begini ke gue. Astagfirullahaladzim, almarhum. Gue langsung di situ gue ya shock juga lah. Akhirnya gue narik abangnya. Bang sini bang. Gue narik ke abangnya. Mastiin gitu. Gue doang apa gimana nih? Apa halu nih gue gitu kan? Bang sini bang. Ngapain?
Bang, lu ngeliat ya bang, di bawah pohon belimbingnya, oh iya, almarhum. Abang sampai ngocok-ngocok lagi nih, mana, itu bang, dia ngeliat ke arah kita bang. Abang nggak ngeliat, gue tarik temen gue lagi sini, guys sini guys, tinggalin dulu guys, tarik buru-buru. Guys, lu ngeliat almarhum nggak? Temen gue ngeliat, temen gue ini ngeliat sesuai sama apa yang gue lihat. Guys, dia pakai baju ini kan guys, iya. Gue nggak halu kan, gue bilang, gue seriusan guys, iya. Lu pada ngeliat ya? Gue nggak ngeliat, mana itu bang, dia persis banget di samping batang pohon belimbing bang. Udah nggak lama dia melambaikan tangan ke gue sama temen gue ini, dia kayak hologram itu, pudar, hologram gitulah, dia pudar lah. Bang, lu nggak ngeliat bang? Sumpah gue nggak ngeliat, Riz. Gila, guys, lu ngeliat kan? Gue nggak bohong guys, gue bilang gitu kan. Iya, Riz, kita ngeliat tadi dia lagi ngelambain tangan ke kita. Dia lagi ngelambain tangan ke kita bang. Nah, abang langsung tanya tuh. Nah, pas nih gue pengen nanya sama lu orang, lu selama ini kan lu teman deketnya nih, lu pada wah udah bang, sering bang, kita lagi nongkrong, suara ketawanya, wanginya. Nah, sosoknya baru ini nih, gue bilang gitu. Nah, gue tanya bang, mau lu gimana bang dari pihak keluarga, diimpiin nggak? Gue nggak ada yang diimpiin, nyokap gue, bokap gue, semua adik-adik gue nggak ada, bahkan ditemuin aja enggak. Nah, gue makanya nanya sama lu gimana? Oh, kita mau udah sering dah, gue bilang gitu. Oh ya udah, di situ udah makanan ayam udah matang nih, udah selesai, gue makan lah. Sama abangnya ikut nih makan, abangnya keluarin nih sisa makanan kacang-kacangan tahlilan. Ini ada nih tadi nih sisa nih, bukan sisa nih, misal kelebihan gitu kan, dikeluarin tuh. Dulu kan kacang nggak langsung dari tempatnya, tapi dituang-tuang ke piring tuh, dituang ke piring, kita pada makan nih. Gue pada makan, nah gak lama nih ada pantulan kacang nih, 3 kacang nih naik nih, truk. Dari bawah? Iya, dari piring itu. Kayak seolah-olah kayak ada yang mau makan. Terat. Wah, gue langsung gue saksi mata ngeliat semua bang. Abangnya juga pun ngeliat, wah gila, kacang terbang gitu kan, terbang gitu kan. Udah temen gue pada berserakan tuh, udah mau cabut. Tapi di situ gue nggak langsung berpikiran kalau ini sosok almarhum, enggak. Gue langsung masih positif. Gue pikir, oh mungkin ini dari makhluk lain lah gitu kan. Ya udah akhirnya, terus pulang aja Riz ya, pulang bang, pulang. Gue beresin tempat, pulang. Nah setelah itu, jadi ada malam lagi nih ketika momennya gue lagi sendiri nih bang. Ini nih yang paling ekstrim itu ketika gue lagi sendiri, nyokap bokap gue lagi ke rumah sepupu gue di Jatinegara karena hari Sabtunya itu mau ngadain nikah nih sepupu gue. Ini bertepatan banget gue ngalamin kejadian pas malam Jumat. Pas banget malam Jumat, abang gue juga lagi keluar nongkrong. Gue cuman sendiri, gue nggak lagi pada saat itu gue nggak ada yang nongkrong keluar di rumah masing-masing. Itu gue ngeliat jam 11:30. Gue ngantuk tapi nggak bisa tidur. Gue ngeliatin jam, nonton TV, dan posisi gue duduk di bawah lantai ya. Gue ngebelakangin sofa nih di belakang gue nih. Gue nggak duduk di sofa, gue sendiran gini. Gue nonton TV, mata gue sayu-sayu tapi nggak bisa tidur. Gue ngeliat, oh jam 12. Nggak tahu kenapa nih. Emang gue ngerasain udah hawa kayaknya udah beda nih. Udah beda banget. Nggak tahu kenapa tangan kiri gue ini kayaknya ada yang ngegerakin nih buat ke belakang. Pas gue lagi duduk gini, tiba-tiba gue megang ke belakang nih bang. Ke sofa itu. Tanpa lu sadarin? Tanpa gue sadarin. Gue megang. Kok perut ya? Kok hangat? Kok dingin nih? Dingin. Lama gue ke leher nih. Gue beraniin diri lah. Penasaran kan? Kok kayak badan orang gitu kan. Pas gue nengok. Astagfirullah. Sosok almarhum temen gue bang. Jadi dateng? Nyamperin bikin iya. Dia dalam keadaan duduk di sofa. Dia senyum ke gue gini nih. Dia tiduran gini senyum. Tapi posisi gue masih megang ya, gue belum ngelepas. Gue di situ gue ngeberaniin diri, ya benar-benar berani. Padahal gue basically gue penakut ya, karena gue pikir ini temen gue, satu tongkrongan gitu kan. Gue pegang, di situ gue mencoba interaksi bang. Dia nggak ngucap sama sekali, nggak ngomong minta tolong, pesen nggak. Dia diem, cuman senyum dengan tatapan yang ya pilu lah, sedih. Dia sedih kayak gitu. Keadaan pucat, dia pakai baju terakhirnya yang dia gunain waktu gue antri naik bus itu. Gue disitu ngomong, Dik, kalau kayak gini ya, kita itu udah beda alam. Keluarga lo udah ikhlas, udah redo,
Gua pun teman-teman semua udah pada redo, kan udah didoain. Lu nggak kayak gini, lu nggak bisa, lu maksudnya lu ngegangguin kita semua nggak bisa. Udah lalu kalau emang kangen lu ngeliatin dari jauh aja. Kita udah ikhlas, semoga amal ibadah lu diterima, lu diampuni sama Allah. Gue bilang gitu kan, semoga lu enak lah di sana. Lu gue kirimin doa ya, di situ gue interaksi langsung. Itu jarak nggak jauh sama gue. Orang di atas opak gue di bawah kok. Di situ gue nggak ada rasa takut, ya ada, maksudnya merinding ada, cuman rasa takut gue hilangin di situ karena gue pikir lu sahabat gue. Gue kirimin doa ya, gue kirimin Al-Fatihah, lama-lama dia senyum tuh, hilang. Dia hilang, gue memberanikan diri, suasana makin enak, makin biasa, makin normal, akhirnya gue ketiduran. Nah pas siang ini mau sholat Jumat, ngumpul kan tuh gue biasa anak-anak muda lah nongkrong dulu baru berangkat bareng nih ke masjid. Di situ gue ngomong sama teman-teman gue, semalam gue ditemuin sama almarhum. Wah kaget nih teman gue semua. Seriusan nulis? Iya. Dia ngomong apaan, ngasih pesan nggak? Kalau enggak, dia cuma diem. Gue cuma bisa ngirim doa lah ke dia. Gue interaksi sama dia gini. Oh gila, serem banget dong. Enggak sih, cuman ya itu sama yang lo lihat biasa. Dia masih mengenakan pakaian yang terakhir kita anterin itu. Udah ngobrol, selesai obrolan, gue sholat Jumat, gue ngomong nih sama temen gue, karena kan emang gak jauh tuh dari masjid ke pemakamannya. Gue bilang, ntar selesai sholat Jumat, kita ziarah yuk, kita kirimin doa yuk. Oh iya. Udah temen gue pada ikutin gue, kita ziarah lah di makam almarhum temen gue ini. Selesai ziarah, gue pulang, gue gak langsung pulang ke rumah, biasa anak muda kan nongkrong lagi. Abangnya terakhir nih pulang, Haris, oh iya bang, ada apaan bang? Bisa kalau ya nggak semua sih, salah satu aja lah, temenin gua ke tempat halte AL. Abangnya ngomong gitu, karena gua masih penasaran nih, gua pengen tahu adek gua ngapa nih meninggalnya gitu kan, kronologinya di awal kenapa. Oh boleh bang, besok ya bang, besok ya kisaran jam segini lah, jam 1 kata abangnya gitu kan. Ya udah, gua pada pulang. Singkat cerita Sabtu nih bang, Sabtu itu jam 1 gua, Reges, ya gua semuanya lah pada ngikut sama abang ini, berangkat lah ke komplek AL Pasar Minggu ini Tanjung Barat. Sampailah nih gua di TKP nih. Udah gua nyari informasi lah, mencar, karena kan situ posisinya ada yang jualan majalah di halte itu pada saat itu, terus tukang ojek pangkalan, orang-orang yang nunggu, terus ada warteg juga di situ. Udah gue pada saling nyari informasi. Nah ketika gue lagi ngobrol sama abangnya ini ngejelasin kalau ini adiknya dia kan, keluar nih tukang ojek pangkalan dari warteg sambil bawa piring. Dia langsung ngomong, wah bang itu saya lihat bang, itu adiknya abang ya? Iya itu adik saya bang. Ngobrol lah duduk bareng. Emang itu adiknya abang? Iya, itu kejadian waktu bulan puasa kan bang? Iya bang, belum lama bulan puasa, itu saya lagi nungguin penumpang. Saya lihat ada mobil Miniarta warna kuning turun persis di depan halte. Itu kejadian malam kan bang? Iya malam, gue bilang gitu kan. Malam bang. Nah jadi adik abang saya lihat turun, dia belum semua kakinya nginjak ke aspal, ini busnya jalan bang. Busnya jalan ini, nah akhirnya adik abang kebanting gitu kan, palanya kebentur aspal. Langsung kita sigap bang, yang ada di sini semua kita mau ada orang yang pada nungguin mobil tuh di halte, semua tukang majalah kita pada sigap, wah tanggung jawab gitu, kita pada berhentiin bang. Sudah tanggung jawab, nah kita pada angkat nih adanya abang. Jadi adanya abang meninggal, kaget ya, udah meninggal, innalillahi. Iya bang, jadi awalnya kayak gitu bang, kita angkat nih, ya adanya abang sama sekali nggak ngeluarin darah bang, cuman kita lihat matanya nih, kedua belah matanya mengotot aja bang ke atas gitu. Yaudah kita angkat, kita bilang tanggung jawab lu bawa nih anak ini ke rumah sakit. Iya, supirnya bilang sama kondekturnya, iya kita bakal bawa anak ini ke rumah sakit, kita tanggung jawab kok gitu. Nah cuman kita nggak berpikir curiga, kita gotong nih, kita bawa masuk, kita tidurin di bangku paling belakang nih, bangku penumpang paling belakang ada tuh yang panjang. Kita taruh di situ, penumpangnya sebagian pindah ke depan, ya udah kita turun, kita nggak mikir curiga bang. Terus dijelasin kan sama abangnya, pokoknya pada saat itu malam-malam polisi bilang adik saya ditemuin di semak-semak daerah Bogor. Kondisi mayatnya? Iya, itu kan masih koma. Oh masih koma. Masih koma. Jadi dibuang di semak-semak daerah Bogor, ditemuin sama warga. Warga ini ngelapor ke polisi.
awal ceritanya Bang. Nah di sini gue punya penilaian sendiri ya, maksudnya asumsi gue mungkin di bus ini di tengah perjalanan namanya malam dia takut ya kan, takut nanti keluarganya penjarain, penumpang disuruh turun lah. Ini kalau versi gue ya, asumsi gue penumpangnya disuruh turun dengan alasan dia mau bawa teman gue nih ke rumah sakit, tapi nyatanya kan enggak. Pokoknya karena mukanya ini lebam-lebam Bang, dengan ya pukulan benda-benda tumpul, dan uangnya nggak ada, raib. Jadi disisain cuman KTP sama dompet dan nomor telepon nenek gue, selalu ada tuh di selipan dompetnya. Nah itu ketika itu udah mungkin temen gue juga nggak tahu, dalam keadaan masih bisa ngadain perlawanan atau gimana, dihantam, diambil duitnya. Ketika diambil mungkin temen gue ngadain perlawanan ya, udah dihantam lagi, nggak kuat kan, nggak berdaya, udah dibuang nih. Jadi kayak dia tuh mengalami kekerasan gitu. Betul, karena nggak mungkin kalau misalkan emang cuma dibuang, nggak mungkin lebam-lebam. Sedangkan kan ditemuin sama saksi pertama kan di TKP itu nggak ngeluarin darah, cuma melotot doang karena kaget lah gitu kan. Nah cuma nih pas dijelasin, oh itu semua pada berasumsi, oh mungkin ada abang nyanyi dulu nih. Semua sama pendapatnya, karena kan uang nggak ada, raib, uangnya nggak ada, handphone nggak ada. Dulu kan emang udah pernah megang handphone, cuman sebelum pada ini ya, lah udah nggak ada. Yang disisain ya masih alhamdulillahnya KTP-nya nggak dibuang. Dan udah gitu kondisinya sampai babak belur kayak gitu. Iya, sampai dia nggak sadarin diri, koma sampai terakhir kali ya, akhirnya menghembuskan napas terakhir. Udah gue jelasin semua kayak gitu, akhirnya gue udah tahu nih punya jawabannya. Oh meninggalnya begini, fix nih. Kalau meninggalnya begini. Carilah sama abang informasi ke apa namanya disebutnya ya, pangkalan bus ini trayeknya di daerah Depok. Nah sopir sama konektornya ini udah kabur, cuman udah dibikin laporan ke polisi. Gue nggak tahu lah kabar selanjutnya apa, itu udah urusan keluarganya, gue nggak ngerti. Udah gue pikir kan setelah itu selesai ya. Oh mungkin ini nih, lu neror sama gue, lu neror teman-teman orang mungkin biar tahu nih kenapa lu meninggalnya, kenapa gitu kan. Tapi enggak, ternyata gue masih mendapat teror yang sama. Seminggu gue masih aman. Gue pikir sama teman-teman gue pas nongkrong, wah kita udah nggak nih, alhamdulillah. Oh mungkin almarhum udah tenang ya Riz ya. Oh iya udah tenang. Udah pas gue nongkrong di malam berikutnya itu, seminggu gue aman. Nah ketika gue nongkrong di rumah gue kan, yang tadi gue bilang rumah gue sama tembok kamarnya aja ini dempet, dibatasi cuma jalan doang nih, jalan buat orang jalan lah, motor nggak bisa, mobil nggak bisa, jalan orang doang. Nah, ketika gue lagi ngobrol, dia lewat Bang, sosok almarhum temen gue lewat di depan lu, lewat samping. Jadinya kan gue lagi nongkrong nih, dia lewat nih, cucu. Gue semua enggak paham, lihat gitu. Temen gue langsung nyolek nih, salpin, almarhum lewat, udah diem, jangan diheroin. Gue bilang gitu kan, udah jangan diheroin. Kalau diheroin tadi malah kayak gitu. Udah biasa aja. Dia balik lagi. Jadi dia habis dia lewat lagi nih. Jadi kayak ngeledek gitu ya? Iya. Lewat jauh banget jalan. Gue ngeliat napak dengan mengenakan itu, pokoknya pakaian terakhir dia. Wah, gue bilang, dia kok masih kayak gini, ngapa ya? Gue juga bingung nih. Maksud gue, lu maunya apa sih gitu kan? Sedangkan gue udah tahu nih sama abang lu, udah ngeliat di ziarah gitu kan. Gue nggak ngerti lah dia intinya mau apa, gue nggak tahu. Cuman itu terakhir kali ya dia ngasih tunjuk gue kayak gitu. Itu aja sih Bang. Alhamdulillahnya sini-sininya ya udah, dan almarhum udah tenang juga lah di sana. Semoga almarhum teman Bang Gue jadi gara-gara fokus cerita soal ini Bang. Siapa sih sama lu? Gue jadi ya oke Bang. Jadi semoga siapa sih? Aris kan? Aris. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue nyimak cerita dia jadi sendiri parah. Oke, Bang Aris. Semoga teman Bang Aris ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bang Aris ya. Kejanggalan-kejanggalannya bener-bener gila banget yang dialami sama Bang Aris ya. Iya. Oke Bang, sebelum gue tutup videonya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati gue nih. Iya Bang. Yang pengen gue tanyain ke lo.
Nah, jadi yang lu bilang ini si Diki ini waktu pas mau berangkat, itu sempat lu anterin bang? Gua anterin. Nah, kondisi si Diki itu seperti apa sih bang sebenarnya? Ya mohon maaf ya, maksudnya fisiknya gitu ya. Iya. Ya fisik teman gue ini tinggi enggak, pendek, maksudnya tinggi enggak, ya bisa dibilang kurang lah. Maksudnya tingginya kurang. Kayak makhluk yang ya pokoknya jenis kartel lah bisa dibilang. Oh seperti itu. Makanya sampai butuh perhatian khusus dari Bang Aris ketika naik kendaraan tersebut. Iya betul. Jadi makanya gue pasti selalu kalau dia mau pulang ke rumah abang yang paling tua ini, gue selalu kasih pesan nih ke konektor. Takutnya dia kelewatan gitu kan. Makanya gue selalu bilang, bang tolong turunin teman saya di komplek Ayal ini. Terus juga katanya almarhum itu sering banget mengganggu ketika Bang Aris tuh lagi ada di tongkrongan. Memang di semasa hidupnya almarhum itu sifatnya seperti apa bang? Apakah dia kocak atau gimana? Kocak. Orangnya kocak. Kocak, humoris, dia humoris. Kalau dibicandain, dicengin dia nggak baperan. Pokoknya dia terima aja. Jadi juga kita ngecenginnya nggak nyakitin banget sih. Buat terus-terusan aja. Yang penting tongkrongan hidup gitu kan, suasana hidup. Dia pokoknya dia ketawa mulu. Emang dia ketawa sih. Dan juga lu sempet tadi berinteraksi gitu, sama sosok almarhum teman lu itu ketika lu lagi duduk di rumah ya. Iya. Sampai tangan lu ditarik kayak begini. Itu lu kondisinya sadar atau setengah sadar bang? Sadar, betul sadar. Sadar betul. Betul sadar. Dalam keadaan yang ya gue inget gue di rumah itu jam sekian, inget, bukannya di luar kesadaran, enggak, inget. Jadi yang bisa gue simak Bang Aris ya, dari kematian teman almarhum Bang Aris ini ya kemungkinan karena memang matinya di jalan bang ya. Apakah dari keluarga atau dari teman-teman itu nggak ada inisiatif untuk tabur bunga di area tersebut bang ketika terjadinya hal seperti itu? Oh enggak kayaknya, udah nggak ada kepikiran kayaknya bang. Memang seharusnya seperti itu bang. Seharusnya. Kalau ada laka lantas di jalan memang harus ada ritual seperti itu. Itu memang dari dulu ya, dulu. Nah, terus juga katanya lu digangguin nih sama temen-temen lu sampai dia bolak-balik, itu maksudnya dia ngapain bang? Gue nggak ngerti bang. Pokoknya makanya setiap ketika dia ngeliatin gue, ngegangguin gue yang di musola kan, gue bingung. Maksudnya maunya apa gitu? Maksud gue kalau emang lu ngomong sampein. Cuma kan dia diem aja. Dia kadang diem senyum pilu, kali ngasih ratapan muka pilu sedih gitu kan. Ya gue bingung kan. Apa yang harus gue lakuin ya anak-anak gitu kan. Ya udah. Ya karena memang semasa hidupnya dia itu deket sama teman-teman Bang Aris. Iya, emang terutama dia sering ke rumah gua. Sering main ke sini, Bang. Iya, dan riwayat hidupnya dia emang kalau main ke rumah gua dia nggak pernah duduk di lantai. Di sofa itu. Oh, selalu di sofa itu. Makanya sampai nemuin di situ. Iya. Di sofa itu dia selalu tiduran, dia ketawa-ketiwi, ngerokok, dia di sofa itu. Jadi anaknya memang agak jahil ya Bang Aris ya. Iya. Semasa hidupnya agak jahil ya, makanya mungkin dia pikir ya teman-temannya dia nih asik yang biasa semua. Gue jahilin nih ya kan, makanya sekalian nih ketika gue meninggal gue lakuin eksistensi di depan dia. Oke Bang Aris, ceritanya epic banget nih Bang Aris. Makasih udah mau berbagi cerita di Circle Gaib. Ya. Oke teman-teman Circle Gaib, sekiranya itu aja cerita dari Bang Aris. Tapi sebelum gue menutup video kali ini, gue mengingatkan sekali lagi pada teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Circle Gaib. Dan jangan lupa juga mampir juga tuh ke channelnya Bang Aris. Apa Bang Aris? Dimensi Mistik. Dimensi Mistik, karena di situ juga ada podcast cerita horor. Oke, sekiranya itu aja dari gue dan Bang Aris. Gue dan Bang Aris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aris. Thank you Bang Bolong.